Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK EDM Erkam Kementerian Agama, semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam menjalankan BIMTEK yang kita jalankan saat-saat ini. Bapak Ibu, untuk pembuatan Erkam latihan, maka yang pertama diperlukan adalah link untuk pendaftaran, yakni erkam-latihan.kemenak.go.id. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai BIMTEK, akan diberikan kode registrasi oleh koordinator EDM Erkam Kabupaten. Nanti kalau membuat akun resmi, alamatnya di erkam.kemenak.go.id ya. Tahap yang akan dilalui dalam proses pembuatan akun Erkam latihan ini adalah yang pertama tahap registrasi. Di tahap registrasi ini dibutuhkan kode registrasi. Kode registrasi nanti bisa memakai NSM madrasahnya masing-masing ya. Setelah berhasil registrasi, nanti ada tahap verifikasi, yaitu memasukkan kode konfirmasi yang dikirim lewat emailnya masing-masing ketika login untuk pertama kali. Kemudian kode registrasi latihan ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu NSM madrasahnya masing-masing. Kemudian kode registrasi resmi, nanti setelah dilaksanakan BIMTEK biasanya madrasah akan diberikan kode registrasi resmi oleh koordinator EDM Erkam Kabupaten. Yang diperlukan lagi adalah email ya. Email untuk camat, email untuk bendahara, dan email untuk staf. Karena tim madrasah itu minimal terdiri dari 3 orang, yakni camat, bendahara, dan staf. Disiapkan juga NIK atau nomor induk kependudukan yang biasanya terdiri dari 16 digit. Kemudian saya di sini melakukan pencatatan password. Kita catat semacam ini biar nanti kita tidak lupa user dan password. Karena biasanya masalah yang terjadi setelah membuat akun biasanya lupa user dan passwordnya. Ini akan jadi masalah ya. Langsung saja kita masuk ke browser kita. Kebetulan saya pakai Google Chrome untuk melakukan pembuatan akun Erkam latihan. Baik, kita akan memasukkan link untuk pembuatan Erkam latihan ya. Kita copy saja di sini. Kemudian kita pastekan di address bar ini ya. Kita tempel di sini, kemudian kita klik latihan untuk membuat akun Erkam online. Ini adalah user dan password yang tersimpan karena laptop saya pernah saya buat untuk masuk ke Erkam latihan ya. Langsung saja kita klik daftar. Nah, ini adalah tahap yang pertama, yakni tahap registrasi. Kita bisa memasukkan kode registrasi, yaitu NSM madrasahnya masing-masing. Ini saya kopikan. Jadi kalau kita membuat catatan semacam ini enak, bisa cepat ya prosesnya, tinggal copy dan paste ya. Kita pastekan di sini atau kita tuliskan NSM kita di sini. Kemudian klik lanjut. Oke, kode registrasi ditemukan. Ini adalah notifikasi ketika kita memasukkan kode registrasi dan berhasil. Kemudian di sini ada isian-isian yang harus kita isikan ya. Nama kepala madrasah, misalkan langsung saja kita tulis di sini. Kemudian NIK kepala madrasah bisa kita kopas dari sini ya. Oke, biasanya terdiri dari 16 digit ya. Oke, ini adalah NIK, ada kalimat available atau tersedia. Kemudian email camat ya. Email camat juga kita pastekan di sini. Oke, kita copy. Kemudian kita tempel atau kita paste di sini. Available berarti email ini bisa diterima atau tersedia. Kenapa? Karena syarat email yang digunakan untuk registrasi adalah
email yang tidak pernah dipakai untuk registrasi di akun Erekam Latihan. Nanti saya uji coba bagaimana notifikasi kalau email itu sudah pernah dipakai ya. Kemudian password ya, password juga sementara saya tuliskan di sini. Password ini sifatnya tentu rahasia atau privasi pemilik akun ya. Ini sebagai latihan. Biasanya password yang kuat itu pakai huruf besar, huruf kecil, simbol, angka dan lain sebagainya. Ini data dari kepala madrasah ya. Kemudian untuk bendahara ya. Jadi di register ini yang dibuat itu dua, akun kepala dan akun bendahara. Bagaimana dengan akun staf? Nanti akun staf akan dibuat di akun camat atau akun kepala madrasah. Kita tuliskan misalkan nama bendahara kita di sini. Kemudian nik bendahara. Nik bendahara kita copy dari sini. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Kemudian setiap kali kita melakukan pengentrian data ada notifikasi available, tersedia apa tidak di sini ya. Artinya bisa diterima apa tidak gitu ya. Kemudian email bendahara ya. Email bendahara. Kita siapkan email bendahara di sini. Oke, jadi tiap person, camat, bendahara itu emailnya berbeda-beda ya. Oke, kemudian available berarti email ini diterima. Misalkan Bapak Ibu, saya uji cobakan bagaimana kalau misalkan ada email yang diinput di sini yang pernah dipakai, notifikasinya bagaimana. Misalkan saya kasih contoh, ini ada email yang pernah dipakai untuk registrasi di akun Erekam Latihan ya. Ini milik saya, misalkan saya tempel di sini. Oke, ini ada notifikasi error, email sudah terdaftar. Jadi nanti kalau dalam registrasi ada notifikasi semacam ini, jalan satu-satunya adalah kita ganti email ya. Email yang tidak pernah dipakai untuk registrasi di akun Erekam Latihan ya. Kita tuliskan lagi ini. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, available atau tersedia atau diterima ya. Kemudian kita tuliskan password ya. Passwordnya kita setting semacam ini. Ini sebagai pengingat saja agar password yang kita buat di akun Erekam Latihan ini bisa kita ingat ya. Kita cek lagi data-datanya. Oke. Kemudian kalau sudah kita pastikan bahwa data-data ini benar, kita bisa langsung tombol simpan. Kita klik tombol simpan. Oke, berhasil ya. Ini ada tawaran sandi atau passwordnya disimpan apa tidak ya. Saya sarankan untuk teman-teman kalau akun ini dibuat di laptop atau PC pribadi yang tidak banyak orang bisa membuka, maka sebaiknya disimpan biar kita tidak menuliskan user dan sandi berulang-ulang. Tapi kalau laptop atau komputer atau PC yang digunakan itu banyak orang, sebaiknya tidak perlu disimpan atau jangan pernah disimpan karena orang lain akan mudah untuk masuk ke akun kita ya. Sementara kita close dulu, tidak kita simpan lah. Di sini Bapak Ibu sudah muncul dua akun, yaitu akun kepala madrasah. Ini adalah nik. Nik ini berfungsi sebagai user nanti ya. Kemudian ini akun bendahara ya. Ini adalah nik bendahara yang akan jadi user nanti ya. Oke, sekarang kita akan melakukan tahap yang kedua. Tahap registrasi dinyatakan sudah selesai, tinggal masuk ke tahap 2 yaitu tahap verifikasi. Tahap verifikasi ini akan muncul otomatis ketika kita melakukan login pertama kali ya. Oke, kita masuk tahap yang kedua yakni tahap verifikasi. Baik, kita klik tombol login untuk melakukan login. Yang pertama kali adalah di akun camat. Kita klik login.
Oke, di sini adalah user. User ini adalah nick dari Camat ya. Kita klik di sini. Oke. Kemudian kita pastekan di sini. Kita tempel di sini. Kemudian ini adalah password ya. Passwordnya itu sudah kita catat. Jadi ini pentingnya mencatat data ya, supaya tidak lupa ya. Kita tempel di sini. Oke, kita tempel di sini. Kemudian kita klik login. Login sukses. Ini data bisa kita simpan ya, kalau kita menggunakan PC atau laptop pribadi. Ketika login pertama kali, langsung akan muncul papan verifikasi email ya. Cara melakukan verifikasi email adalah kita klik verifikasi sekarang. Jadi ini kita klik verifikasi sekarang, kemudian kita klik request kode ya. Kita klik request kode. Oke, silakan cek email Anda. Maka kita akan masuk ke email kita masing-masing ya. Saya buka tab baru. Di sini saya akan masuk ke Gmail. Oke, proses loading. Kita ganti akun ya. Akun yang kita pakai tadi itu adalah akun Camat ya. Di akun Camat ini nanti akan ada kiriman atau konfirmasi email untuk verifikasi akun Erkam Latihan kita. Nah, di sini ada pemberitahuan Erkam konfirmasi ya. Erkam konfirmasi. Kita klik di sini. Kemudian kita blok kode konfirmasi ini atau kode verifikasi. Kemudian kita salin atau kita copy. Kita kembali lagi ke verifikasi akun Erkam Latihan kita. Kita pastekan di sini kode verifikasinya. Kemudian kita klik verifikasi. Oke, kita klik verifikasi. Nah, verifikasi email sudah berhasil ya. Jadi perlu diperhatikan cara melakukan verifikasi antara Camat, kemudian bendahara dan staf sama saja. Jadi Bapak Ibu nanti untuk yang bendahara bisa login dengan menggunakan nick dan passwordnya. Kemudian cara melakukan verifikasi sama dengan cara Camat tadi melakukan verifikasi, sehingga dalam tutorial ini hanya saya berikan satu contoh verifikasi yang dilakukan oleh Camat. Oke, setelah melalui tahap register dan verifikasi, ini berarti akun sudah siap digunakan ya. Biasanya yang pertama kali dilakukan adalah kita lihat profil dan edit profil ya. Kita klik nama dan ada gambar orang ini, akan muncul akun dan pengaturan akun ya. Kita klik akun kita. Oke, ini adalah akun kita ya. Biasanya setelah itu kita melakukan edit atau edit akun ya. Edit akun ini bisa kita lengkapi profil kita ya. Misalkan provinsi ya, provinsi Jawa Timur ya. Kemudian kabupaten kota kita pilih sesuai dengan alamat kita. Misalkan Gresik ya. Kemudian kecamatan, kita pilih kecamatan kita. Kelurahan, ini data muncul secara otomatis pilihannya ya. Kemudian kita pilih alamat, ini alamat rumah ya. Kemudian jalan misalkan ya. Misalkan jalan Mushola Abdul Rohim nomor 6 ya. Nah, ini hanya melengkapi data-data di profil kita ya. Kalau sudah kita cek, ini juga kita bisa menambahkan foto kita biar lebih jelas antara nama dan foto ya. Kita pilih foto kita misalkan di sini ya. Oke,
Ini fotonya ukuran maksimal 300 kali 300 ya. Kalau data-data sudah kita entry, kita pastikan benar, kita klik simpan. Proses penyimpanan data baru berhasil ya. Ini juga ada setelah edit profil, ada email ya. Email ini bisa kita ganti ya, bisa kita ganti. Kemudian ada nick ya. Nick ini juga bisa kita ganti. Password juga kita bisa mengganti ya. Biasanya password ini cenderung diganti karena untuk akun terutama staff dan lain sebagainya itu yang membuatkan adalah Kamat ya. Kalau tiap-tiap pemilik akun pengen lebih privasi, sebaiknya dilakukan pengubahan password ya. Oke, kita kembali ke menu yang ada di akun Kamat ini bisa kita edit ya. Sekali lagi, terutama password sebaiknya dilakukan pengeditan ya. Kita kembali ke menu-menu yang ada di akun Kamat ini. Setelah kita tadi melakukan edit profile, kemudian ini ada dashboard, ada evaluasi diri madrasah, kemudian di sini ada menu profile madrasah ya. Kemudian di profile madrasah ini juga kita bisa melakukan proses edit ya. Lakukan edit sesuai dengan data yang ada di madrasahnya masing-masing ya. Kemudian ada menu lagi pengaturan. Nah, ini di menu pengaturan pada Kamat terdiri dari staf, rekening bank, dan penerima ya. Ini submenu staf madrasah ini hanya dimiliki oleh akun Kamat. Kalau akun bendahara dan akun staf hanya ada rekening bank dan penerima. Nah, ini untuk submenu staf ini bisa kita klik ya. Di sini ada daftar-daftar staf ya. Ada daftar staf ya. Maka kita bisa menambahkan daftar staf kita ya. Misalkan kita kan belum membuat staf, kita klik tambah ya. Oke, kita akan membuat akun staf kita. Yang pertama misalkan kita pilih rule. Tadi bendahara sudah kita buatkan akun. Untuk staf madrasah ini bisa kita buat beberapa orang ya, tidak terbatas pada satu, sesuai dengan kebutuhan yang dirasa perlu oleh kepala madrasah. Kita membuat misalkan nama staf ya, kita pilih rule staf, kemudian namanya misalkan kita klik, kita entry di sini nama dari staf kita ya, kita tuliskan di sini. Kemudian nicknya kita sudah punya catatan, kita pakai nick staf ini ya. Nick ini sebagai user, jadi penting untuk dicatat ya, jangan sampai lupa ya. Ini adalah nick staf kita. Kemudian kita masukkan email dari staf kita ya. Oke, kita masukkan email di sini. Begitu juga dengan password ya. Oke, kita klik copy, kemudian kita pastekan di sini passwordnya ya. Oke, kemudian kita klik keaktifan dari staf madrasah yang akunnya akan kita buat ini, kita geser ke kanan menjadi aktif. Ya, di sini adalah aktif, kemudian kita klik simpan ya. Ini adalah proses pembuatan akun untuk staf kita yang dilakukan oleh kepala madrasah. Jadi nanti bendahara dan staf bisa melakukan login ya. Ini adalah proses pembuatan akun untuk tim atau tim inti madrasah yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara, dan staf. Kemudian ini sudah selesai, berarti proses pembuatan akun sudah selesai. Tinggal nanti kita mempraktekkan materi-materi yang ada di BIMTEK tentang penggunaan
atau entry data di Rekam Latihan ini. Dimulai dari evaluasi diri madrasah. Kalau evaluasi diri madrasah ini nanti yang entry data adalah dari akun bendahara atau staf ya. Kemudian nanti sampai masuk ke proses perencanaan dan realisasi di Rekam ya. Ini adalah pintu masuk untuk mempraktekkan materi-materi yang sudah ada di LMS sekolahmu ya. Bapak Ibu, demikian proses pembuatan akun. Nanti untuk bendahara bisa melakukan login dengan menggunakan user nick dan password ini. Kemudian bendahara melakukan verifikasi email sebagaimana yang kita praktekkan pada verifikasi camat tadi. Begitu juga dengan staff bisa melakukan login, usernya pakai nick dan passwordnya pakai yang sudah kita setting pada saat registrasi tadi. Demikian materi tentang proses pembuatan akun Rekam Latihan. Mudah-mudahan membawa guna dan manfaat. Selamat menjalankan BIMTEK EDM Rekam. Semoga sukses dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.